Salam. Kalau saudara saya, suara saya tidak terdengar, saudara boleh mengatakan lebih keras gitu ya. Puji nama Tuhan. Saudara, ada yang tidak dapat melihat kepada saya, tapi saudara dilihat oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya saat firman ini tertabur saudaraku di tengah-tengah kita, maka bukan saya lagi saudaraku yang kekasih, tetapi semuanya kehendak Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita melalui pemberitaan firman ini, maka saya percaya semua akan mendapat jamahan. Dan di dalam jamahan itu menerima mujizat dari Tuhan. Mau menerima mujizat saudaraku? Saudaraku tetaplah berdoa, saudaraku yang kekasih, supaya Roh Kudus tetap memimpin saudaraku pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai selesai. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan saudaraku hari ini yaitu tentang hal berdoa. Berdoa artinya saudaraku yang kekasih, memohon atau meminta kepada Allah atau kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau dikatakan berdoa, mari kita berdoa, maka hati kita dan pikiran kita sudah tertuju kepada siapa kita akan memohon dan berdoa. Jadi tidak ada kadang-kadang saudara sudah marilah kita berdoa, kita tutup mata tapi garuk-garuk, gelisah gitu. Jadi saudaraku yang kasih, cara berdoa begitu tidak baik saudaraku. Berdoa yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, yaitu di dalam hati dan pikiran kita saudaraku sudah tertuju kepada Allah, kepada Tuhan. Supaya saudaraku, sebab saudara tahu yang mengelilingi kita adalah suatu kuasa yang membuat kita supaya kita tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak dapat memohon saudaraku atau meminta segala sesuatu yang kita butuhkan itu dari Tuhan. Ada saudaraku kuasa di sekitar kita dari awal itu saudaraku yang kekasih. Tetapi apabila saya dan saudara merendahkan diri dan kita berkata, Tuhan atau Bapa, aku mau berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, maka saya percaya kuasa yang ada di dalam nama Yesus itu akan hadir di dalam hati kita, pikiran kita, dan kemudian segala sesuatu yang kita mohonkan saudaraku, yang kita minta, Roh Kudus akan memimpin. Sehingga saudaraku segala permohonan, segala doa kita, saudaraku yang kasih, berkenan kepada Tuhan. Dan saudara tahu apabila doa itu berkenan kepada Tuhan, pastilah doa itu dikabulkan. Mau doa saudara dikabulkan? Nah, arti doa itu sendiri kita harus tahu, memohon, meminta kepada Tuhan. Ya saudaraku, dalam hal apapun, dalam hal kita mau melakukan sesuatu pekerjaan, dalam hal saudaraku saat kita akan menikmati berkat Tuhan, dalam hal kita mau beristirahat, ya saudaraku, pada malam hari, ya saudaraku, semuanya saudaraku yang kekasih, kita akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga di dalam nama itu ada kuasa yang luar biasa. Ya, kita harus ingat, Yesus sebenarnya saudaraku adalah kuasa itu sendiri, saya rasa saudaraku. Ya, Allah yang berkuasa. Nah, di sini saudaraku, kita telah dikatakan tadi berdoa. Jadi setiap kita berdoa itu artinya kita akan
meminta atau bermohon kepada Bapa Allah kita yang di surga. Kita memang selalu mengucapkannya, ya saudaraku, dan seluruhnya sudah hafal. Di rumah saya pun, lebih kalau sudah cucu saya, ya ada cucu saya ini cucu saya Jobel, dia akan berteriak sekali, Bapa kami yang, terus cepat, sehingga saya nenek-nenek jadi kadang-kadang terganggu, ya, karena dia saudaraku yang kasih begitu bersemangat berdoa Bapa kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, saudaraku menasihati semua pengikut-pengikutnya supaya berdoa tidak bertele-tele. Tidak, saudaraku, supaya dilihat orang atau dipuji orang, barangkali tidak. Berdoalah sedemikian rupa, ya, yaitu masuk di dalam kamarmu, terus tutup pintu kamarmu, maka Bapa yang kita menyembunyikan diri di kamar kehidupan kita, Bapa yang ada tersembunyi akan mendengarkan. Ya, saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku, apabila nggak tahu kenapa saya ditunjukkan saudara-saudaraku yang kekasih, ya, karena saya kalau sudah tahu saya akan mendapat giliran, tentu saya selalu datang di kaki Tuhan. Apa sih Tuhan? Aku kan bukan sekolah Alkitab, aku adalah seorang ibu yang sederhana, tidak begitu banyak mengetahui rahasia-rahasia surga, tetapi banyak mengalami kasih-Mu, ya. Nah, saudaraku, saya berhari-hari, saudaraku, akhirnya selalu kembali kepada hal berdoa ini. Jadi saudara, Ibu Gembala kok menerangkan tentang doa yang sudah kita tahu, ya. Sabarlah saudara, tetaplah di dalam doa. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita melalui pemberitaan ini, saudaraku, menjadi berkat bagi kita semua, sehingga semua boleh dipenuhi dengan kegirangan, sukacita, disembuhkan dan juga dipulihkan. Segala beban-beban yang ada di dalam kehidupan kita sesudah kita mendengarkan firman hari ini, semuanya diganti dengan kemenangan. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak berdoa bertele-tele. Dan saya percaya di tempat ini nggak ada yang berdoa bertele-tele, nggak ada berdoa supaya dilihat orang, tidak. Bahkan cenderung sedemikian rupa kadang-kadang kalau disuruh berdoa jadi tidak mau. Ada, saudaraku, kalau disuruh berdoa nggak mau lagi ke gereja sampai saat ini. Ya, rasanya bersalah kita, kenapa suruh sih jadi nggak mau datang. Tetapi sebenarnya saudaraku, semua pengikut Tuhan Yesus memerlukan Allah, memerlukan Bapa kita, memerlukan sumber kehidupan kita. Semua pengikut Tuhan Yesus, karena Dialah yang punya segala-galanya yang saya dan saudara butuhkan, yang saudara dan saya perlukan. Allah lah yang memilikinya. Dia kaya, tidak terbatas kekayaannya. Lebih daripada itu, saudaraku, Dia Maha Pendengar. Dan Dia, saudaraku, yang menciptakan kita, saudaraku, tetap mengasihi kita, tetap memperhatikan kita. Terlebih lagi pada saat kita memerlukan Dia dan berdoa kepadanya, Dia pasti, saudaraku, bersukacita untuk mengabulkan doa saudara dan menghadirkan ke dalam kehidupan kita apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, saudaraku. Selama kita ada di dalam dunia, sampai kita nanti melangkah masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya
Sekali lagi, berdoa, menyuruh, mengajari berdoa kepada Bapa yang di surga. Ya. Karena saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, Allah lah yang mempunyai kerajaan sebenarnya. Kerajaan yang berkelimpahan, tak kurang suatu apapun. Dan yang punya kuasa. Kalau saya sampai kepada kata-kata kuasa, saudaraku, masa di dalam pikiran saya selalu ada kuasa yang mengalahkan maut. Selalu kalau saya berdoa, Bapa kami, karena Engkaulah yang punya kuasa, bersambung di hati saya, kuasa mengalahkan maut. Ya, saudaraku. Dan kemuliaan. Sedangkan manusia, saudaraku, mengapa ya Yesus tadi mengajar, memerintahkan berdoa Bapa kami? Karena manusia, saudaraku, telah kehilangan kemuliaan itu. Itu tertulis di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23. Kita buka, saudaraku, Alkitab kita. Dan kita bangkit berdiri untuk membacakan ini, saudaraku yang kasih. Singkat, saudaraku. Roma 3 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Dua, tiga. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus mengajarkan, menyuruh manusia, pengikut-pengikutnya, berdoa kepada Allah, kepada Bapa. Ya, saudaraku yang kekasih, dengan doa, saudaraku yang kekasih, yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di doa yang terakhir, saudaraku yang kekasih, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan inilah, kemuliaan Allah inilah hilang dari manusia, sehingga manusia, saudaraku, tidak berdaya, ya, tidak lagi mempunyai kekuatan, saudaraku yang kekasih. Karena, saudaraku, kuasa-kuasa kegelapan jauh, saudaraku, lebih kuat dari manusia itu sendiri. Tetapi apabila saya dan saudara dipenuhi dengan kemuliaan Allah, tak ada satu kuasa yang dapat mengalahkan saudara dan saya. Karena Allah itu sendiri, saudaraku, ada bersama-sama dengan kita. Di sini, saudaraku, kita mau melihat Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20 berkata, saudaraku, kita buka ya, saudaraku, 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kalau kuasa itu sudah, kalau kerajaan itu datang, berarti, saudara, kita minta, datanglah kerajaanmu, kita meminta kuasanya. Kuasa Allah itu, kemuliaan Allah itu, saudaraku, memenuhi kehidupan kita.
Di sini saudaraku ada ayat yang mengatakan, ya saudaraku, Yesus mengatakan di dalam Markus 9 ayat yang pertama, kata Yesus, katanya lagi kepada mereka, kepada pengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kalimat yang padat, kadang-kadang sukar kita mengerti, saudaraku. Ya. Yesus pada saat itu, saudaraku, menceritakan di pasal 8, ya saudaraku, dia datang ke dalam dunia, ditolak oleh ahli Taurat, ditolak oleh imam-imam, dan kemudian saudaraku diserahkan kepada orang berdosa. Lalu orang berdosa membunuh dia dengan disalib, saudaraku. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit, artinya saudaraku yang kekasih, pada hari yang ketiga kuasa Allah ada padanya dan dia mengalahkan maut, maka dia hidup kembali dan bangkit. Ya saudaraku, hidup kembali dan bangkit. Jadi peristiwa Yesus bangkit, dibangkitkan oleh kuasa Allah, saudaraku yang kekasih, itulah yang dikatakan, saudaraku, di dalam Markus tadi, bahwa kan Yesus sedang menceritakan bahwa dia datang ke dalam dunia tapi ditolak oleh orang Farisi, imam, ya, dan kemudian diserahkan ke tangan orang berdosa, ayat yang pasal yang sebelumnya. Kemudian dia disalib, dibunuh, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga itulah kedatangan atau terbitnya, terlaksana kuasa Allah itu. Ya. Semua orang yang ada di situ tidak semua dapat, saudaraku, mengerti. Ya. Hanya Yesus berkata di antara yang hadir di sini. Jadi nggak semua yang hadir, di antaranya dong ada beberapa orang saja yang dapat merasakan dan yang dapat percaya kepada Tuhan Yesus pada saat dia berfirman itu, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Tidak semua. Kita pun barangkali yang ada di sini, mari saya ajak saudara, supaya kepada kita dikatakan, walaupun peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi hari kebangkitan Yesus bangkit untuk saudara dan saya bisa terjadi hari ini juga. Saudara percaya bahwa Yesus oleh kuasa Allah bangkit. Dan kalau Yesus bangkit, artinya Yesus itu hidup untuk selama-lamanya. Hanya Yesus yang hiduplah yang dapat menolong saudara dan saya. Yesus yang terkubur dan tidak bangkit tidak mungkin dapat menyelamatkan saudara dan saya. Tidak mungkin kerajaan Allah itu datang kepada saya dan saudara. Tidak mungkin kita menikmati kemenangan yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, maka dia datang, saudaraku yang kekasih, sebagai penolong, penyelamat kita semuanya. Yang percaya, saudaraku yang sekali lagi saya katakan, yang percaya. Karena banyak orang Kristen mendengar aku percaya, tetapi tidak percaya. Itulah sebabnya saudaraku, mereka merasakan kalau tidak percaya Yesus dibangkitkan, Yesus hidup, saudaraku, berarti Yesus mati bagi saudara, bagi mereka. Dan mereka, saudaraku yang kekasih, tidak ada yang menolong, karena kita sebab tahu hanya Yesuslah
juru selamat umat manusia diutus oleh Bapa. Mari kita percayai. Dan kalau saya dan saudara percaya kepadanya, maka Yesus yang hidup itu akan menuntun, akan mengajar, akan berfirman setiap hari, bahkan setiap saat kepada saya dan saudara. Di dalam kita menjalani kehidupan ini. Itu harus kita pegang, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, bagaimana caranya gereja kita selalu memberikan setiap pagi ayat-ayat sebagai khatam, saudaraku, ya. Ini saudara Mika itu tidak pernah bosan. Setiap pagi sebelum saudara bangun, kalau saudara buka HP saudara, di situ sudah ada, saudaraku, ayat atau nasihat supaya mendengar suara Tuhan melalui pembacaan khatam. Mendengar suara Tuhan artinya saya dan saudara harus membaca seluruh firman Tuhan. Membaca, saudara. Tanpa saya dan saudara mau membaca ini, saudaraku yang kekasih, maka tidak sempurna. Atau mungkin kita tidak akan mengerti, saudaraku, kedatangan dari Tuhan Yesus ke dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sisi saudaraku, hanya ada di antara yang hadir di sini, ya, tidak akan mati sebelum melihat bahwa kerajaan Allah atau kuasa Allah, saudaraku yang kasih, datang ke dalam dunia ini. Masih banyak orang yang tidak mengerti bahwa kerajaan Allah telah datang. Masih banyak orang tidak mengerti, saudaraku, bahwa Yesuslah Raja. Dan semua yang mau mengikut Yesus harus ada di dalam kerajaan itu. Di dalam kerajaan itu, saudaraku yang kekasih, hanya ada kehidupan yang berkemenangan terhadap dosa, terhadap iblis. Jadi kalau saya dan saudara saudaraku yang kasih, tidak mengerti kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, maka saya dan saudara akan kehilangan berkat, kehilangan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Tetapi syukur, saya percaya kita yang ada semua di tempat ini, saudaraku yang kekasih, telah dan tidak akan mati, saudaraku, sebelum menerima kuasa kebangkitan itu. Mau menerima kuasa kebangkitan? Puji Tuhan. Dan sekarang kalau saya dan saudara menerima kebangkitan daripada Tuhan Yesus, maka dengan sendirinya saudara dan saya adalah pengikut Yesus, bahkan menjadi anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasanya. Saudaraku yang kekasih, waktu saya membaca ayat itu, saudaraku, yang saya memikirkan, ya, hanya sedikit, hanya seberapa rupanya yang dapat menerima dan yang dapat percaya bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Musuh umat manusia. Tetapi kalau kita, saudaraku, telah menerima, saudaraku yang kekasih, kuasa itu, maka saya dan saudara adalah pengikut Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah.
Mari kita saudaraku membaca Jadi sekali lagi saudaraku yang kekasih, yang mendapat yang saudaraku yang tidak mati, saudaraku yang kasih, sebelum mereka menyaksikan kerajaan Allah datang ke dalam kehidupan mereka, sebelum mereka mengalami, saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan saya, saudara, percaya bangkit dia pada hari yang ketiga itu. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih. Maka bagi saudara pada sekarang percaya, saudaraku, pada hari yang ketiga itu terlaksana semuanya. Ya, yaitu saya dan saudara telah dilepaskan dari ikatan dosa, dari maut. Firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, saudara, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa sih, saudaraku? Ingat, saudaraku, Yesus sendiri yang mengalahkan maut. Jadi kalau saya dan saudara menempel kepada Tuhan Yesus, saya bersama saudara dan saya menempel kepada Tuhan Yesus, ada bersatu dengan Tuhan Yesus, artinya percaya kepada Tuhan Yesus, artinya bertobat, saudaraku yang kekasih. Maka saya dan saudara lah, saudaraku yang kekasih, yang akan diselamatkan, yang akan dibangkitkan bersama dengan Yesus, menerima kehidupan yang kekal. Tubuh jasmani kita ini, saudaraku yang kekasih, yang terbuat dari tanah, dia harus kembali ke dalam tanah. Tetapi hidup yang dihembuskan oleh Allah itu kepada Adam dan Hawa, dan itu tetap masuk kepada keturunan Adam dan Hawa, dan juga nafas kehidupan itu masuk kepada semua manusia keturunan Adam, termasuk saya dan saudara. Maka saudaraku yang kekasih, kehidupan yang kekal tadi, saudara-saudara, kehidupan yang dari Yesus, dari Allah itu, saudaraku yang kekasih, tadinya sudah mati, tetapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus, dan oleh karena kita percaya Yesus, saudaraku, memang benar-benar sudah mengalahkan musuh manusia, sudah benar-benar mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Maka saya dan saudara beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, sekali lagi saya bacakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, saudaraku, dan menyangkal diri, kemudian memikul salib. Ya, saudaraku, kita tidak bisa, saudaraku yang kekasih, selamat kalau kita tidak mau menyangkal diri kita. Kalau kita tidak mau, saudaraku yang kekasih,
memikul salib. Kalau kita tidak mau di dalam memikul salib kehidupan ini, ya, memikul salib artinya saudaraku, walaupun banyak saudaraku yang tindasan, saudara peperangan, saudaraku yang kekasih, tekanan, gelombang, badai datang dari kuasa kegelapan saudaraku, tetapi saya dan saudara tetap tahan, mau saudaraku menerimanya. Saudaraku yang kasih, tidak menyangkal kepada Yesus. Kita mau saudaraku yang kasih menerimanya. Maka saudaraku yang kekasih, itulah yang disebut memikul salib. Kemudian setia mengikut Yesus. Jangan karena percobaan sedikit saja saudaraku, karena merasa doanya tidak dikabulkan saudaraku yang kekasih. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, maka pengenalan akan Tuhan Yesus akan menjadi sia-sia. Tetapi saya harus menyadari sepenuhnya saudaraku yang kasih, hanya Yesuslah jalan, hanya Yesuslah saudaraku yang kekasih kebenaran, hanya Yesuslah hidup, hanya Dialah yang benar saudara. Perkataan Dialah yang paling benar. Kalau Yesus berkata, pikul salib, ikut aku, maka dan percaya kepadaku, maka engkau akan menerima keselamatan, bahkan kehidupan kekal. Saya dan saudara harus percaya, dan saya harus mau memikul salib. Karena ada salib saudaraku, ada kesusahan datang di dalam rumah tangga, melalui saudaraku dalam perekonomian, melalui karena kesehatan, apa saja yang datang saudaraku ke dalam keluarga kita, ke dalam kehidupan kita, tetap pikul saudara, tetap berseru kepada Yesus, tetap berkata, engkaulah pelepasku, engkaulah juru selamatku, engkaulah yang sudah mengalahkan musuhku, yaitu iblis yang menyeret aku untuk selalu berbuat dosa. Ya iblis ya, yang selalu menyeret kita untuk berbuat dosa. Bahkan demikian saudaraku yang kekasih, iblis begitu kencangnya saudaraku yang kekasih memerangi saya dan saudara, sehingga saudara tidak sedikit menjadi terikat, diikat oleh iblis, patuh kepada iblis, sehingga di dalam kehidupannya tidak pernah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa dan apa yang benar di hadapan Bapa. Tapi mulai dari sekarang saudaraku, berdoalah. Kalau engkau berkata, Bapa, dikuduskanlah, ya, kuduskan Dia di dalam waktu kita menyembah. Dia maha kudus, tidak ada sedikit pun, setitik pun celah di dalam Dia. Kudus luar biasa. Kita memasuki area itu saudara. Dan kalau kita mau masuk di area kekudusan Tuhan saudara, saya dan saudara harus menyangkal diri. Harus saudaraku yang kasih bertobat, gitu ya, menyangkal diri, bertobat. Kemudian harus mau juga saudaraku memikul salib kehidupan ini. Maka saudaraku yang kekasih, barulah saya dan saudara mendapat pertolongan dan keselamatan yang dari Tuhan. Saudara ingat kepada orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus waktu disalib. Apa katanya dia saudara? Yang di sebelah kiri mengatakan, kalau benar-benar engkau Tuhan, kalau benar-benar engkau mempunyai kuasa, lepaskanlah kami, lepaskanlah engkau dari salib ini, lepaskan kami dari salib ini. Tetapi yang di sebelah kiri, kanan mengatakan, mengapa engkau menghujat Tuhan? Orang ini tidak bersalah, tetapi kitalah yang bersalah. Kitalah yang berdosa. Kita patut sewajarnya menerima salib ini. Sewajarnya menerima salib ini. Pikulah salib. Sama seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus waktu dia disalib, menerima salib itu, dan kemudian dia bermohon,
Tuhan Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau telah tiba di dalam kerajaan. Penderitaan apa yang saudara alami? Kekosongan apa yang ada di dalam kehidupan saudara? Aku tidak tahu, tetapi Yesus tahu. Itulah sebabnya dia mengajar doa ini kepada manusia, kepada pengikut-pengikutnya. Perhatikan saudaraku, apakah waktu saya dan saudara berdoa melihat kekudusan Tuhan, di sana ada saudaraku kasih yang sangat murni, saudaraku yang kekasih. Kita memandang kepadanya, kita memasuki kehidupan, memasuki kekudusannya, saudaraku. Maka segala beban ya yang ada padamu, pada kita, yaitu pikul salib kita katakan kepada Tuhan, ingatlah aku. Dalam mengikul salib loh, tidak melepaskan salib. Jangan ada yang melepaskan tanggung jawab, saudaraku. Tanggung jawab kita dalam hidup ini suatu salib yang harus kita pertahankan. Maka oleh karena itu, saudaraku, haruslah kalau kita katakan kita bertobat, saudaraku, maka kita harus mempunyai kehidupan yang baru. Yang tadinya malas, yang tadinya suka marah, yang tadinya suka membenci, yang tadinya selalu berburuk sangka kepada, atau yang lain-lain lah, saudaraku. Ya, sekarang saudaraku, lepaskan itu. Lepaskan itu, saudaraku. Dengan mengasihi saudaraku yang kekasih, mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi saudara. Memang itu bukan gampang, itu salib. Tetap salib yang membawa keselamatan. Seperti Yesus, karena kasihnya lah maka dia rela, saudaraku, mati di kayu salib. Sekarang saya dan saudara, Yesus mengatakan, pikul salibnya, pikul salibmu, dan ikut aku, contoh aku. Jalan di dalam kasih, taat kepada perintah Allah. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, banyak anak Tuhan, karena memang mengikut Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya katakan kepada saudara, adalah hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, saudaraku, saudara percaya? Kelimpahan itu melebihi salib. Berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Sebagai upahmu, sebagai kesetiaan saudara, sebagai ketaatan saudara, berkat kehidupan melimpah di dalam setiap orang yang mau memikul salib. Sehingga Yesus mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya itu, hari ini engkau dan aku akan ada di Firdaus. Setiap hari saya dan saudara ada di dalam beban-beban itu. Ada di dalam persoalan-persoalan yang membawa kita berdosa, saudaraku, yang membawa kita, saudaraku yang kekasih, dikuasai lagi oleh iblis si jahat, saudaraku. Pada saat saudaraku yang kekasih mengakui kepada Tuhan, memang akulah orang berdosa, akulah orang lemah. Aku selalu mencurigai, aku selalu menuduh, aku selalu saudaraku yang kekasih, tidak percaya, curiga kepada suami, curiga kepada istri, curiga kepada ibu, curiga kepada bapak, curiga, pokoknya curiga, saudaraku yang kekasih. Tapi sekarang jauhkan itu dari hati kita. Mari kita, saudaraku, walaupun saudaraku untuk mengasihi seseorang, saudaraku, saya merasakan seperti memikul salib. Ya, saudaraku. Memang begitu, saudaraku. Mengasihi seseorang
memikul salib, saudaraku. Karena Yesus juga berkata, saudaraku, kepada musuh sekalipun yang membenci saya dan saudara, kita harus berdoa, kita harus mengampuni. Apalagi di dalam keluarga kita, ya saudaraku yang kepada saudara-saudara kita, ya kita harus, saudaraku, itu saudara kita. Tetapi saudara hidup sebagai musuh kita, karena dia selalu, saudaraku, membuat sakit hati kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah, kasihilah. Sedangkan musuh kita diperintahkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk musuh. Berdoa apa? Berdoa ya, menyerahkan dia kepada Tuhan. Kita tidak menghakimi. Tuhan, tolong aku terhadap saudaraku. Aku mengampuni dia. Aku tidak dendam kepada dia. Aku akan menolong dia apabila dia memohon pertolongan kepada aku. Ya, saudara-saudara, kan berat tuh. Berat enggak, saudaraku? Orang yang selalu berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan kita, menyakiti hati kita, kemudian kita harus, saudaraku yang kekasih, demikian rupa mengasihi dia, tidak menghakimi dia, tidak memusuhi dia, tetapi mendoakan, membawakan kepada Bapa. Berdoalah kepada Bapa, mendoakan mereka semua kepada Bapa, dan Bapa lah yang mempunyai urusan tentang hal itu. Yang menjadi bagian kita membawa dia kepada Bapa, dan menjadi bagian Bapa menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi terhadap siapapun. Saudaraku yang kekasih, dan saudara-saudara, sesudah kita sanggup demikian, ya saudara-saudara, memikul salib, mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya melayani pekerjaan kudus Tuhan. Ya. Memberitakan tentang damai sejahtera Tuhan kepada setiap orang. Di dalam pertama di rumah kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi, saudaraku, membawa damai, membawa pengampunan, selalu memberkati di keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam saudara-saudara kita, pada handai tolan kita, kepada kenalan-kenalan kita, tangga kita, sampai ke ujung bumi. Berat memang, tetapi bersama dengan Yesus, saudaraku yang kasih, itu tidak berat. Karena Yesus mengatakan, salib yang kuberikan atau salib yang kuberikan itu enak dan ringan. Coba saudaraku, kita hidup seperti itu. Ya, di dalam pekerjaanmu barangkali saudaraku kau mendapat, saudaraku yang kekasih, ya orang tidak senang karena mengetahui saudara adalah pengikut Tuhan Yesus. Sekarang ini kan kita lihat di mana-mana begitu kan. Pengikut Tuhan Yesus mendapat hambatan. Rumah ibadah di mana-mana saudaraku dirusak, tidak boleh beribadah. Di rumah sendiri tidak boleh beribadah. Ya, saudaraku yang kekasih. Tetapi apa kata Tuhan Yesus, saudaraku? Kita hanya berlari kepadanya. Kau diam saja. Aku yang berperang untuk engkau. Dan kalau Yesus yang berperang untuk kita, saudaraku, siapakah yang menjadi lawan kita? Gak ada, saudaraku yang kekasih. Kita hidup di dalam kemenangan Tuhan. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Raih. Bukan hanya ke gereja, tapi tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak raih itu, saudaraku. Ya,
Maka melalui percobaan-percobaan inilah iman kita diuji sebenarnya. Ujinya seperti emas yang ditaruh di atas api. Berat ya saudaraku, menguji iman kita. Sedemikian rupa diumpamakan seperti emas di atas api. Siapa yang sanggup di atas api? Siapa yang sanggup? Yesus. Ya. Bukankah itu nyanyian kita? Bersama dengan Yesus berjalan di api tidak terbakar, berjalan di air tidak terhanyutkan. Yes, hanya Yesus satu-satunya. Maka saudaraku, lihatlah, Tuhan telah datang, kerajaan Tuhan telah datang dengan kuasanya. Mari kita hidup di dalam kerajaan itu. Mari saudaraku. Memang saudaraku, saya katakan tidak gampang, tidak asal diucapkan. Tetapi saudaraku yang kekasih, harus mau kita melangkah. Dimulai dengan di rumah tangga kita. Adakah persoalan-persoalan saudaraku sedemikian rupa sehingga kita berbuat dosa? Tidak ya saudaraku. Rumah tangga umat Tuhan selalu mengutamakan damai sejahtera. Agar bukan dia tetapi seisi rumahnya selamat, saudaraku yang kekasih. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sekali lagi, kehidupan, keselamatan. Jalannya sempit, jalannya sesak. Kita harus berjalan di situ, saudaraku yang kekasih. Dan hanya sedikit orang yang mendapatkannya, dapat melaluinya, dapat selamat. Puji nama Tuhan. Mau saudara berjalan di tempat Tuhan Yesus loh yang nyuruh. Ya, Tuhan Yesus yang menyuruh kita. Semua pengikut Tuhan Yesus harus mau dan harus tunduk, saudaraku, dan harus melakukan. Baru saudara akan merasa kelegaan, akan merasa kedamaian, saudaraku yang kekasih. Tanpa kita, saudaraku yang kekasih, mau berjalan di jalan yang sempit dan sesak itu, saudaraku, dan hanya mau jalannya lurus-lurus saja, lebar, lancar, saudaraku, di ujungnya, saudaraku, adalah kebinasaan. Tetapi hidup melalui firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup melakukan firman Tuhan, turut perintah Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, taati hukum-hukum Tuhan. Itu semuanya adalah jalan sempit dan sesat. Tetapi saya kalau mau selamat harus tunduk kepada apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Ya, saudaraku yang kekasih. Sekali lagi, saudara-saudaraku, di dalam perjalanan ini pasti ada jatuh bangun. Ada jatuh bangun, jatuh. Boleh jatuh, tetapi 1000 kali jatuh, 1001 kali bangun atau bangkit. Boleh saudaraku yang jatuh 5 kali, tetapi yang ke-6 bangkit, bangun. Sebab melalui
kejatuhan itu saudaraku yang kekasih, pasti anak-anak Tuhan berseru, Tuhan Yesus, seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ingat aku, Tuhan Yesus tolong aku. Atau seperti Petrus yang berjalan di air itu saudara. Disitulah sekali lagi iman kita diuji saudaraku, dan iman itu harus diuji, ya. Kalau saudara dan saya tidak mau berjalan atau menerima, tidak mau memikul salib saudaraku, tidak mau saudaraku meninggalkan kehidupan kedagingan keduniawian saudaraku yang kekasih, ya, maka saudara-saudaraku, iman kita tidak teruji karena lurus-lurus saja. Berbuat ini boleh, berbuat itu boleh, berbuat ini. Saudaraku yang kekasih, akhirnya kebinasaan. Tetapi apabila saya, saudaraku yang kasih, mau berjalan seperti yang diperintahkan firman Tuhan, saudaraku yang kasih, di mana di dalam perjalanan ini sekali lagi jatuh bangun harus terjadi dan selalu terjadi, saudaraku yang kekasih. Tetapi waktu jatuh, saudaraku, waktu kita berkata, Tuhan Yesus tolong saya, maka belum selesai saya dan mengatakan tolong, tangannya sudah diulurkan kepadamu dan kepadaku, dan kita semuanya mendapat kemenangan. Biarlah kita pengikut Yesus yang selalu menang, ya saudaraku, sehingga bahkan saudaraku yang kekasih, sehingga kita boleh memuji-muji Yesus, memuji-muji Allah. Bahkan di waktu susah sekalipun, di waktu percobaan sekalipun, saudaraku, saya anjurkan saudara memuji, menyanyi, memuliakan Allah, ya. Maka rasakanlah tangan Tuhan yang membimbing saudara, saudaraku, sehingga di dalam kehidupan saudaraku, di dalam jiwamu, jiwa kita merasa lega. Itu kan Yesus juga berkata kan, jiwamu mendapat kelegaan, bukan daging kita loh. Jiwa kita yang mendapat kelegaan. Dan apabila jiwa ini sudah lega, saudaraku, kita tidak peduli lu mau kaya apa kek, pokoknya gua tenang, gua lega. Tidak ada rasa bersalah karena kita berjalan menurut firman. Semua orang yang hidup menurut firman pastilah tidak akan bersalah, saudaraku. Tetapi waktu-waktu ada iblis datang, jadi bersalah lagi, tetapi berseru lagi, saudaraku. Pasti Tuhan Yesus, saudaraku, menolong. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia, gue gak mau tolong, lu kemarin begini, masa bodoh lah, besok lu bikin lagi. Tuhan tidak begitu, saudaraku. Bukan manusia Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha pemurah. Untuk itulah Yesus datang, saudaraku, supaya setiap orang walaupun jatuh bangun, saudaraku, tapi setiap kali dia berseru, setiap kali dia mendapat kemenangan. Mari kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar di dalam hidup ini. Lakukan, saudaraku, perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Setia datang, saudaraku, beribadah untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan firman. Setia membaca firman di rumahmu, saudaraku. Sebab melalui firman ini, saudaraku, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya untuk mengerti maksud dari firman itu. Ada haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.